Verval ijazah. Nah, ini sesuatu hal yang perlu dilakukan oleh teman. Verval ijazah. Nah, ini sesuatu hal yang perlu dilakukan oleh teman-teman guru, baik mulai dari jenjang SD, SMP, ataupun SMA ya. Dan di sini verval ijazah itu sebuah proses untuk memverifikasi keabsahan ijazah pada pemilik akun di InfoGTK. Saya rasa teman-teman sudah tahu lah, untuk teman-teman guru khususnya, untuk melakukan verval ijazah. Dan verval ijazah itu bisa dilakukan dengan login ke akun teman-teman guru khususnya di akun masing-masing. Jadi perlu diperhatikan bahwa verval ijazah ini dari yang saya pahami itu bukan ranahnya atau yang memproses itu kampus tuh bukan. Verval ijazah ini dilakukan oleh pemilik akun InfoGTK. Jadi kalau teman-teman yang saat ini berproses sebagai guru, verval ijazah ini dilakukan oleh teman-teman sendiri. Nah, jadi prosesnya verval ijazah itu ternyata ada dua metode, yaitu metode dengan metode IPI. Metode IPI ini artinya InfoGTK ini akan mencoba melakukan cross check ke aplikasinya PDDikti. Apakah data teman-teman itu ada di PDDikti atau tidak. Seandainya tidak ada, berarti Anda bisa melakukan dengan metode upload berkas. Seperti itu. Jadi, verval ijazah bisa dilakukan dengan dua metode, yaitu IPI dengan catatan data Anda ada di PDDikti, yaitu menggunakan API. Dan kedua dengan metode upload berkas. Seperti itu. Dan perlu diperhatikan lagi bahwa dalam aturan tinggi itu berbeda. Seperti yang coba kita akan cek di sini ya. Di sini tulisannya sivil. Nah, sivil ini yaitu keterangannya itu sistem verifikasi jasa secara elektronik. Dan semenjak video ini dibuat, situs ini itu tidak bekerja dengan semestinya. Jika sistem ini, website ini normal, maka ketika teman-teman mencoba mengetikkan nama perguruan tinggi alma mater teman-teman, itu secara otomatis akan muncul. Contoh misalnya seperti ini. Ketika saya ketikkan universitas, misal Islam Indonesia. Nah, kalau seandainya sistem ini normal, dia pasti akan langsung muncul pilihan. Jadi kita tinggal klik. Jadi kalau seperti ini, berarti kondisinya website ini tidak berfungsi dengan semestinya. Jadi kalau teman-teman, kalau dulu pernah mencoba melakukan pengecekan dan muncul data Anda, terus sekarang dicek lagi tapi tidak muncul, berarti sistem ini sedang ada gangguan atau mungkin akan ada migrasi. Ya, itu dua kemungkinannya. Jadi Anda juga bisa alternatifnya pengecekannya di sini. Penomoran ini untuk namanya pisn.kemendikbud.go.id. Untuk alamat website nanti akan saya cantumkan di deskripsi video. Oke, misalnya teman-teman alumni di perguruan tinggi tertentu, Anda tinggal ketikkan, misalnya sama halnya, kalau seandainya kondisinya normal, sistem ini akan sifatnya autocomplete. Misalkan saya ketikkan universitas Islam. Di sini dia akan coba searching. Nah, ini sudah ada pilihan ya. Indonesia. Nah, ini. Jadi
sifatnya tidak serta-merta kita klik, kita langsung searching, enggak ya. Jadi sifatnya ini kita coba ketikkan dulu kata kuncinya, biarkan sistem itu mencari, nanti kita tinggal milih seperti ini. Kita klik, dipilih. Nah, oke. Terus pilih programnya. Misalkan Anda jenjang apa, lulus dalam jenjang apa, katakanlah sarjana. Oke, sarjana. Dan Anda di prodi apa. Nah, di prodi ini sama halnya seperti dalam mencari perguruan tinggi. Jadi kita ketikkan misalnya teknik informatika. Nah, biarkan dulu sistem mencari. Nah, muncul, jadi kita tinggal klik. Nah, di sini ada name dan nomor ijazah. Kedua-duanya Anda bisa cek. Misalnya nomor ijazah Anda terlalu panjang nih, jadi tidak tahu. Jadi ya sudah, name aja. Name ini ketikan name-nya saja, nanti akan muncul juga. Coba kita coba. Nah, ini ada keamanan ya, mengisikan captcha, jadi kita isi sesuaikan captcha-nya dan nanti kita searching. Nah, ini perlu diperhatikan, dipelajari seperti yang sudah saya utarakan sebelumnya. Di kampus-kampus tertentu, itu pelaporan atau bisa dikatakan data Anda ada di PDDikti atau tidak, itu tergantung Anda lulusan dari perguruan tinggi di bawah naungan kementerian apa. Contoh, data ini untuk yang tahun 2003, ini artinya mahasiswa tercatat sebagai mahasiswa ya, bukan tercatat lulusnya, tapi Anda jadi mahasiswa itu mulai tahun berapa. Jika Anda masuk sebagai mahasiswa tahun 2003 dan perguruan tinggi Anda di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kemendikbud yang saat dulu kalau tidak salah itu Kemenristek, atau ya kampanye di bawah kementerian ini sesuai data edaran. Nah, ini dia Kementerian Riset Teknologi dan ini. Nah, berarti jika Anda masuk sebagai mahasiswa di tahun 2003 dan perguruan tinggi Anda di bawah naungan Kementerian Ristekdikti di saat itu, dan ketika Anda lakukan pengecekan nama Anda tidak ada, berarti Anda silakan konfirmasi ke perguruan tinggi Anda. Dan akan beda lagi jika perguruan tinggi ada di bawah Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama ini biasanya itu seperti Universitas Islam Negeri, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Institut Agama Islam Negeri, dan itu Kementerian Agama. Jadi, data jika Anda lulusan pada perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Agama, jadi data Anda akan tercatat di PDDikti jika Anda tercatat sebagai mahasiswa barunya di tahun 2009. Di sini kan sudah diterangkan dengan jelas mahasiswa baru ya, bukan Anda dinyatakan lulusnya, tapi dinyatakan Anda jadi mahasiswa baru di tahun berapa. Begitupun di kementerian lain-lainnya. Seperti itu. Nah, ini tadi kita kembali ke pengecekan nomor ijazah ya, apa status nomor ijazah kita tuh tercatat atau tidak, atau data kita ada atau tidak di PDDikti, tercatat atau tidak. Nah, ini kita kembali lagi, kita cek. Nah, kita cari. Nah, ini muncul. Nah, ketika ini muncul, maka di info GTK ini Anda bisa menggunakan metode API dengan cara ya sesuai form yang diminta. Contoh kita klik ya, profil ijazah baru ini kita klik. Nah, di sini nama perguruan tinggi kita isikan, nama prodi kita isikan sesuai dengan pada ijazah Anda atau terus jenjangnya, NIM Anda dan nomor ijazah Anda. Nah, seperti itu. Contohnya yang di sini tadi, nomor ini. Sesuaikan NIM Anda, nama perguruan tingginya. Nah, ini nomor perguruan tinggi yang tercatat di
di PDDikti ya, secara nomenklatur atau izin pendirian perguruan tinggi. Jadi kalau seandainya Anda nomenklaturnya katakanlah UIN katakanlah UIN Sunan Kalijaga, berarti Anda ya ketiknya UIN Sunan Kalijaga di sini. Tapi biasanya di Info GTK ini sudah tercatat di database-nya, jadi Anda tinggal milih saja nanti. Seperti itu. Nah, kita coba lakukan verify ijazah. Nah, kalau Anda tidak ada di sini, di mana katakanlah di PDDikti, ya Anda tidak perlu tapi kalau sesuai ketentuan harusnya Anda ada, ya Anda bisa konfirmasi ke perguruan tinggi. Cuman seandainya Anda katakanlah, ternyata Anda masuk di tahun 2008, dan kebetulan perguruan tinggi Anda itu di bawah naungan Kementerian Agama, ya wajar kalau tidak ada di PDDikti sesuai aturan yang tertera di sini. Terus solusinya gimana kita mau verify ijazah? Nah itu tadi, bisa melakukan dengan upload berkas atau upload dokumen ijazah Anda. Nah, kita coba upload dengan metode berkas ya. Kita katakanlah sembarang saja, ini nanti akan muncul. Nah, metode upload berkas ini tidak serta-merta bagi Anda yang tidak ada di PDDikti ya. Misal, ternyata menggunakan metode API. Nah, ketika muncul ternyata ada data-data Anda yang tidak sesuai. Nah, terus gimana? Ya, Anda bisa kembali ke perguruan tinggi Anda, ke alma mater Anda untuk konfirmasi terkait data itu bisa diperbaiki atau tidak. Kalau seandainya bisa, ya biasanya perbaikan data itu memakan waktu yang cukup lama. Lamanya itu bukan karena pengaruh dari perguruan tingginya, tapi melalui beberapa tahapan. Jadi tahapannya mulai dari kampus melaporkan ke pusat, dan pusat yang akan melakukan validasi. Jadi prosesnya agak panjang. Terus gimana solusinya? Nah, kembali lagi kita solusinya dengan metode upload berkas. Di sini kan ada dua opsi, API dan juga upload berkas. Nah, kalau mau cepat, bukan dikatakan cepat ya, tapi kalau mau data Anda mau disesuaikan, silakan menggunakan metode upload berkas. Nah, coba kita akan praktek dengan metode upload berkas. Ini saya ambil salah satu contoh, atau saya pinjam akun Info GTK rekan saya. Jadi saya akan coba, saya sudah izin dengan teman saya untuk menggunakan akunnya untuk membuat video tutorial ini. Oke, kita coba misalnya, kebetulan teman saya ini alumni dari salah satu perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Agama ya. Jadi kita coba ketik prodinya. Nah, ini kalau seandainya tidak muncul metode upload menu atau tombol untuk unggah berkas, kita buat isian di sini, kita buat isian yang salah saja. Tujuannya biar metode upload berkasnya itu tadi muncul. Misal ketika Anda ketikkan kok nggak muncul nih menu unggah berkasnya, ya data isian ini Anda buat salah saja. Nanti ketika seandainya salah akan muncul. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan diterangkan, maaf data Anda tidak berhasil tarik PDDikti. Nah, semenjak video ini dibuat ada beberapa hal. Pertama, di PDDikti ada, tapi aplikasi Info GTK ini tidak menarik data. Mungkin fungsi metode API-nya tidak berjalan dengan semestinya, atau ada gangguan-gangguan. Jadi dalam hal ini bisa dicek secara mandiri ya.
Jadi seperti itu. Jadi kalau seandainya tidak bisa menggunakan metode API, ya sudah kita gunakan metode unggah berkas. Jadi seperti ini. Nah, di sini kan juga sudah tertera, jika data ijazah Anda tidak dapat ditemukan pada laman sivil. Nah, semenjak video ini dibuat, sivil itu sudah sekitar 2-3 minggu tidak berfungsi secara semestinya. Entah kenapa, atau mungkin ada migrasi atau akan ada perpindahan karena karena eh, bisa dilakukan melalui website yang penomoran ijazah yang ini, yaitu di PISN. Jadi teman-teman kalau seandainya sivil kok nggak bisa, coba dicek di PISN ini. Untuk alamat websitenya nanti akan saya tuliskan di deskripsi. Oke, kita kembali ke info GTK ya. Nah, ini kita coba unggah berkas. Nah, unggah berkas. Oke. Nah, ini verbal ijazah ada tulisan seperti ini ya. Verbal ijazah dengan metode upload berkas sangat tidak disarankan. Sangat tidak disarankan bukan berarti tidak bisa. Jadi, silakan gunakan verbal ijazah dengan upload berkas. Nah, ini di isian form ini silakan isikan dengan data yang sesuai dengan ijazah Anda. Oke, kita coba ketikkan. Masih proses. Oke, tadi kita ketikkan belum lengkap ya. Jadi kalau masih searching terus, coba kita tuliskan agak sedikit lebih lengkap. Nah, nanti kalau sudah muncul seperti ini, kita klik. Nama prodi, berarti pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris satu. Itu tanggal masuk. Nah, tanggal masuk kuliah ini, teman-teman coba perhatikan. Misalnya Anda masuk tahun tidak tahu ya, tidak tahu tanggal tepatnya, bisa Anda tuliskan dengan seperti ini. Mungkin Anda bisa ikutin contoh yang saya berikan. Misalnya ini kebetulan teman saya masuk kuliah di tahun 2010 dan lupa tanggalnya berapa, tapi biasanya perhitungan di perguruan tinggi biasanya di bulan September. Nah, ini pilih tanggalnya tanggal 1. Mungkin ini bisa ditiru. Tapi kalau teman-teman tahu tanggal tepatnya, silahkan sesuai dengan tanggal tepatnya. Oke, untuk name kita coba Oke, kita lanjut ya. Kita isi semua ini sesuai dengan data yang sesuai dengan ijazah ya, karena kan kita pakai metode upload berkas ijazah. Oke, kita lanjutkan, isikan sampai tuntas. Jumlah semester. Nah, kalau teman-teman ingat, silakan diisi. Biasanya rata-rata itu antara 8 dan 9 semester. Nah, kebetulan ini teman saya itu 9 semester. Oke, jumlah SKS sesuaikan dengan yang pada transkrip Anda. SKS-nya berapa yang ditempuh. Misalnya SKS-nya ada 150.
jumlah IPK terus tanggal. Nah, ini tanggal keluar ini bisa jadi tanggal Anda dinyatakan lulus. Biasanya di dokumen ijazah itu tertera. Jadi tanggal lulusnya Anda isikan sesuai dengan tertera di ijazah dan tanggal yudisium. Nah, tanggal yudisium kalau seandainya teman-teman lupa bisa ditanyakan ke kampus kalau jika ada kontak ke kampus atau Anda bisa masukkan di tanggal ijazah. Biasanya tanggal ijazah itu tanggal pelaksanaan wisuda. Biasanya di sini bisa diisikan tanggal yudisium atau tanggal wisuda. Kita isikan. Oke. Dan tahap terakhir yaitu upload berkas ijazahnya. Nah, ijazah di sini itu berupa file ya. Di sini jenis filenya bisa JPEG, JPG, PNG dan maksimal ukurannya 500 KB. Nah, kita coba. Nah, di sini juga ada jika ada item data yang tidak terverifikasi, gambar bisa di zoom in dan zoom out. Nah, ini yang terjadi pada teman-teman. Nah, kalau ada tulisan yang tidak terverifikasi dianggapnya laporannya ke kampus, padahal tidak ya. Jadi ketika kita melakukan verifikasi dengan upload berkas itu bukan ranahnya kampus, tapi tetap dilakukan secara mandiri. Itu yang perlu diperhatikan karena kampus tidak memiliki akses ke info GTK dan bukan ranahnya kampus untuk melakukan verbal ijazah. Tapi kalau misalnya ada kaitannya dengan data PDDT, ya itu baru Anda konfirmasinya ke kampus. Ya. Nah, ini kita upload ya. Nah, di sini, ini tombol zoom in, zoom out. Nah, terus kita ketik validasi gambar. Nah, perlu diketahui proses yang dilakukan pada aplikasi Info GTK ini yaitu dengan metode upload berkas ini yang membaca dokumen ijazah yang Anda upload itu metode OCR namanya. OCR ini yaitu dia mesin atau sistem mencoba membaca tulisan yang ada pada objek ijazah sini. Misalnya, seandainya ijazah Anda ini ditulis dengan tulisan tangan, pasti dipastikan ketika Anda klik validasi gambar itu pasti akan muncul merah-merah seperti ini. Nah ini kenapa kok ada merah-merah? Ini nggak masalah. Nama perguruan tinggi tidak terverifikasi. Oke, coba kita lihat. Nama perguruan tinggi tidak terverifikasi. Oke, coba kita baca di dokumen ijazahnya. Nah, di ijazah ini nama perguruan tingginya Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Stain Jurasiwo Metro. Nah, tapi ketika kita tadi waktu melakukan pengisian, itu nomenklaturnya itu Stain Jurasiwo Metro. Jadi, kalaupun ini merah-merah, ya wajar karena mesin tidak menemukan tulisan sesuai apa yang kita ketikkan tadi di awal. Jadi wajar. Terus nomor ijazah tidak terverifikasi. Oh, mungkin tulisannya terlalu kecil di sini di pojok sini. Terus solusinya bagaimana? Nah, solusinya ya kita zoom in. Zoom in, zoom in. Nah, kita coba zoom in. Nah, terus kita arahkan ke pojok-pojok sini. Nah, saya juga tidak tahu ya, ketika kita zoom in saja, langsung kita ketik validasi gambar itu langsung terbaca atau tidak, atau harus kita perlu sorotkan ke sini, saya juga belum tahu, makanya kita coba kita ketik validasi gambar lagi.
Oke, kita tunggu sampai 100%. Oke, sudah 100% dan masih tidak berubah. Berarti nomor ijazah tidak terverifikasi. Ini tidak terverifikasi bukan berarti terus kita lapor ke kampus ya, bukan. Karena ini kita metode upload berkas, jadi yang akan melakukan koreksi di awal itu mesin atau sistem. Jadi sistem akan membaca tulisan yang ada di dokumen ini. Jadi kalau seandainya dokumen ini bisa jadi mesin tidak bisa membaca tulisan-tulisan nomor ijazah ini dengan baik. Jadinya dia muncul merah-merah tadi. Dan sama, bentuk berkas tidak terverifikasi ijazah. Oke, mungkin mesin atau sistem tidak bisa mengidentifikasi bahwa ini ijazah atau bukan. Karena apa? Tidak ditemukan tulisan ijazah. Meskipun di sini ada tulisan ijazah, tapi mungkin tulisannya masih terlihat kecil menurut sistem. Jadi coba kita zoom in lagi, perbesar. Oke. Kita udah perbesar, terus coba kita klik lagi. Oke, validasi gambar lagi. Sampai kita lakukan nanti sampai mentok. Kalau sudah mentok, ini zoom in ya mentok, terus kita klik saja simpan. Kita coba, kita tunggu dulu sampai 100. Dan ini juga sembari menunggu, ada jenjang pendidikan tidak terverifikasi sarjana. Nah, mungkin teman-teman lihat di dokumen ijazah Anda itu ada keterangan jenjang strata 1, 2, 3 tidak. Kalau tidak ada ya wajar, sistem tidak menemukan adanya tulisan sarjana, strata 1, diploma 4 dan seterusnya. Jadi di sini sistemnya bekerja dengan membaca objek atau tulisan pada dokumen. Jadi kalau sistem tidak bisa membaca dengan baik, maka ya akan tetap terus muncul merah-merah ini. Seperti itu. Coba kita cek lagi. Ini kita sudah cukup dari 8 poin. Yang merah-merah ada 4 ya. Itu nama perguruan tinggi, nomor ijazah, dan bentuk berkas tidak terverifikasi ijazah. Oke, tidak masalah. Menurut saya tidak masalah karena ada juga kasus yang sama seperti ini tetap bisa disimpan. Coba kita mentok dulu ya, mentokkan dulu nih dokumennya. Kita mentokkan dulu, mentok. Oke, sudah mentok. Coba kita klik validasi gambar lagi. Kita coba arahkan ke sini. Oke, kita arahkan ke nomor ijazah itu sudah mentok. Harusnya sudah bisa, cuma kalau tidak bisa kita klik simpan saja. Oh, sepertinya ini sudah selesai dan tidak ada perubahan. Oke, kita coba kita klik simpan. Bisa disimpan tidak ya? Sepertinya ya, bisa. Oke, kita close ya. Oh ya, saran saya untuk melakukan verify ijazah ini gunakan perangkat dengan resolusi layar yang lebar. Jadi tidak disarankan menggunakan laptop. Menggunakan perangkat mobile atau smartphone. Kenapa? Karena fiturnya atau resolusi yang kecil itu akan menutupin menu-menu yang ada di sini. Jadi harusnya kita menutup tapi malah buka menu. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi sangat tidak disarankan menggunakan smartphone. Jadi gunakan ya gampangnya gunakan perangkat PC, desktop atau komputer atau pakai laptop. Atau dengan tablet juga boleh, yang penting resolusinya resolusi minimal 14 inci lah. Seperti itu. Oke, coba kita cek ya. Ini tidak ada respon simpan tadi, kita sudah klik simpan, coba kita close saja. Close saja ini. Nah, ini. Ini dia. Nah, ini hasil tadi upload berkas ya. Oke. Ternyata ketika kita sudah klik mengisingkan tanggal yudisiumnya tidak tertera di sini, tidak muncul di sini. Terus ketika nah ini yang sering jadi pertanyaan dengan metode upload berkas. Kok nicknya kosong? Oke, kita kembali lihat di awal tadi. Apakah kita tadi diminta untuk menuliskan
NIK kita? Kan tidak. Jadi wajar jika tidak muncul di sini. Oke, seperti itu ya. Sampai sini tolong teman-teman paham, teman-teman khususnya guru, tolong dipahamin, atau mungkin teman-teman operator di jenjang sekolah mungkin bisa ikut memperhatikan juga, karena tidak menutup kemungkinan teman-teman guru yang sudah sepuh atau yang sudah usianya sudah cukup kepala 5 lah atau kepala 4 ke atas yang minta bantuan ke teman-teman operator bisa diperhatikan. Jadi nick ini ya kalau kita tidak mengisikan tadi ya wajar kalau nggak muncul, karena kan kita metode upload berkas. Dan NIK ini sebagai informasi, NIK itu untuk perguruan tinggi itu baru diterapkan di sekitar setelah masa-masa pandemi COVID di tahun 20. Jadi kalau teman-teman lulus jauh dari situ ya wajar, karena NIK itu harus diisi syarat untuk mendapatkan nomor ijazah yang diterbitkan secara nasional, yaitu melalui PIN ini. Nah, jadi PSN ini itu teman-teman khususnya yang akan mulai tahun 21 sampai 21 sampai sekarang untuk mendapatkan nomor ijazah nasional itu salah satunya datanya yaitu berupa NIK. Dan cirinya biasanya NIK itu akan melekat pada dokumen ijazah. Ijazah Anda. Jadi kalau seandainya Anda lulusan di tahun 21, 22, 23, 24, ya pasti akan ada NIK di sini, pasti akan muncul. Seperti itu. Oke, di sini nah di sini ada keterangan belum verifikasi. Di sini hasil verifikasi melalui berkas. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Nah, di sini bisa dibaca tadi ya. Yang paling penting ini poinnya. Belum diverifikasi oleh verifikator dinas. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa untuk verbal di sini kembali lagi ranahnya bukan ranahnya kampus, tapi ranahnya stakeholder yang berkaitan dengan info GTK. Dan di sini tertulisnya verifikator dinas atau hubungan operator SIMTUN. Jadi teman-teman yang saat ini berprofesi sebagai guru, jadi ketika sudah melakukan metode upload berkas tadi, silahkan ketika sudah tahapnya sudah sampai tahap ini, silakan menghubungi operator dinas. Nah, kalau SD SMP, sepengetahuan saya itu berarti hubungannya ke dinas kabupaten atau kota. Cuman kalau seandainya teman-teman guru di tingkat jenjang SMK, berarti komunikasinya ke operator dinas provinsi. Tapi silakan ditanyakan ke operator sekolah Anda, siapa tahu operator sekolah Anda tahu informasi lebih lanjut, yaitu verifikator dinas atau operator SIMTUN itu berada di wilayah mana, kabupaten, kota, atau provinsi. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan. Jika nanti itu berkaitan dengan website PD Dikti untuk mengecek data Anda ada di PD Dikti atau tidak, dan pengecekan nomor ijazah Anda tercatat atau tidak, nanti alamat linknya akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, mungkin segitu saja. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan sukses selalu untuk proses verbal ijazahnya untuk kebutuhan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.